Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Iya, saya percaya siang ini sukacita Tuhan tetap melimpah di tengah-tengah kita. Amin. Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau hampiri hadiratnya. Kita mau hampiri tata sucinya. Terima kasih Yesus. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Kasih setiamu memelihara hidup kami. Bawasan-Mu untuk selama-lamanya bagi hidup kami. Dan penyertaan-Mu sempurna bagi kehidupan kami Tuhan. Siang ini Bapa, dengan segala kerinduan hati kami mau hampiri tahta-Mu, tata suci-Mu Tuhan. Biar Kau hadirkan pribadi-Mu yang nyata di tempat ini Tuhan. Dan kami boleh menikmati Tuhan. Dan Tuhan juga boleh menikmati mezbah kami Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang rindu menghampiri Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, buka hatimu di hadapannya. Hampiri kasih-Nya, hampiri Tuhan. Oh Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Nyatakan sekali lagi, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Setiap hati yang rindu, nyatakan di hadapannya, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Panggil Bapa, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai, amin, persembahan yang kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Kami menyembah-Mu Tuhan, ku sembahkan Tuhan.
hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembah Dia, panggil namanya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu di hadapannya. Oh, haleluya. Sembah Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan Tuhan, serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu, kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau, haleluya. Oh, haleluya. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Saya undang jemaat saja, katakan, ku sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Nyatakan sekali lagi di hadapannya, ku sembah Kau. Oh, haleluya. Oh, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan.
rahmat-Mu Tuhan. Engkau maha besar, Engkau maha mulia. Kami bangga memiliki Allah kami yang dahsyat. Terima kasih di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan Allah kita. Siap mengalami Tuhan lebih lagi saudara? Dengan wajah yang penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur. Mari nyanyikan pujian ini. Woo! Haleluya! Yeah. Mari menari buat Tuhan. Amin. Katakan. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh oh oh, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Amin. Katakan sama-sama. Di dalam kesesakan, Kau beri kelegaan. Oh, di dalam kesedihan, Dia beri penghiburan. Kau beri penghiburan. Kasih-Mu Tuhan, buta menyingkirkan segala kegagalan. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh oh oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Ayo sama-sama saudara, nyatakan dengan imanmu bahwa dalam segala kesesakan Dia akan berikan kelegaan. Di dalam kesesakan, amin, Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu buta menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Sama-sama bilang saudara. Amarahku hanya sekejap saja, namun kemurahan-Mu dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh oh oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Haleluya. Kami boleh mengalaminya berlimpah-limpah. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu silakan tetap
Silakan duduk dalam hadiratnya. Wow, Tuhan terima kasih. Kami mau katakan, gak ada satupun yang mampu menarik perhatian kami Tuhan, selain pribadi-Mu, Yesus. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu terlalu besar Tuhan bagi kami. Kasih-Mu terlalu besar bagi hidup kami Bapa. Oh thank you Jesus. Hati-Mu selalu bagi kami Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Yes, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Yes Lord, terima kasih. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Nyatakan sekali lagi di hadapannya. Oh, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Terima kasih Bapa. Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. hati kami bersyukur Tuhan. Ku berterima kasih Kepadamu Tuhan, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. terima kasih Yesus. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita yang baik. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tak kau ingat Tuhan, Tak kau ingat lagi pelanggaranku.
Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Nyatakan di hadapannya betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang Tuhan, Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih, ku berterima kasih. Haleluya. kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Angkat hatimu, nyatakan di hadapannya betapa besar, Betapa besar kasih-Mu Tuhan. pengampunanmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Hati kami bersyukur, hati kami berterima kasih Tuhan. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Nyatakan lebih lagi, nyatakan lebih lagi. Betapa besar kasih Pengampunanmu Tuhan. Yes Lord. Tak Kau pandang hina hati Saya undang hamba. yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar Kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau alat lamati bagi setiap kami. Engkau alat yang mengorbankan nyawanya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, Pulihkan kami. pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri, Pengampunan yang Kau beri. pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Terima kasih. dalam hidup kami. Mari kita sembah Dia saudara. Terima kasih
Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Biar Engkau menjamah melawat setiap kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berputus asa Tuhan berikan jalan keluar atas setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di kesempatan yang indah pada siang hari ini kami bersyukur segala kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan tak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan namamu Tuhan pada siang hari ini. Biar Engkau Allah ditinggikan oleh setiap kami ya Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab langit, bumi dan segala isinya akan hilang lenyap. Tapi firman Tuhan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan firman yang akan kami dengar akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman itu akan berkuasa. Firman itu akan senantiasa tinggal tetap dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Kabarnya pasti dahsyat dan luar biasa. Karena kita mempunyai Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Allah yang senantiasa menuntun menyertai kehidupan kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun sebab Dia Allah yang Immanuel. Bahkan Allah yang selalu menyediakan apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Karena Dia adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang senantiasa mencukupi dan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan pada siang hari ini, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita harus bersuka cita sebab penyertaan Dia sungguh dahsyat dan luar biasa. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Di dalam Mazmur 34. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Yang mau baca Alkitab katakan yes. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Di sini pemazmur Daud mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengecap dan melihat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sesuai dengan tema yang ada, saya berikan judul pada hari ini dengan tema bersaksi melalui media sosial. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang telah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, maka lidahnya itu tidak akan tahan untuk menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Betul saudara? Dia selalu menggebu-gebu, ingin menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia selalu menggebu-gebu, ingin bersaksi bahwa Tuhan selalu memberikan pertolongan dalam kehidupannya. Dia selalu menggebu-gebu karena dia mengalami cinta kasih Tuhan yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu, dia tidak akan tahan untuk menceritakan kebaikan Tuhan yang ia alami kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik itu keluarganya, baik itu rekan bisnisnya, baik itu sanak saudaranya. Dia tidak akan tahan menceritakan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur Daud mengajak setiap kita, yuk mari kita sama-sama menjadi saksi-saksinya Tuhan yang hidup untuk menceritakan dan menyaksikan kebaikan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupannya. Di sini dia mau mengajak setiap kita untuk mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai saat ini kita masih bisa bernafas, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ada begitu banyak loh orang yang sulit bernafas dan akhirnya dia masuk ke rumah sakit. Bahkan kalau sampai saat ini kita masih bisa buang gas gitu ya. Entut. Itu bersyukur saudara. Kelihatannya sepele tapi kalau orang yang gak bisa buang angin saudara. Wow, itu dia bisa masuk rumah sakit juga. Bahkan kalau saudara bisa tidur yang nyenyak. Saudara bisa
buang air besar dengan lancar. Itu semua juga karena kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan itu tak pernah habis dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi saksi-saksinya Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang berkata, Pak, tapi saya gak punya kepandaian Pak untuk menceritakan kebaikan Tuhan Pak. Pak, saya dirasanya lidah saya keluh Pak untuk menceritakan kebaikan Tuhan Pak. Pak, rasanya tuh lutut saya gemetar Pak kalau saya suruh ngomong Pak di depan banyak orang Pak. Untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Bagi saya itu bukan menjadi hambatan ataupun alasan kita menjadi saksinya Tuhan. Kita bisa menjadi saksinya Tuhan melalui apa saudara? Melalui handphone kita kok. Ya kan? Makanya di sini temanya bersaksi melalui media sosial. Kita bisa menjadi saksinya Tuhan melalui handphone kita saudara. Melalui iPad kita. Melalui laptop kita. Supaya nama Tuhan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Rasanya kalau saya lihat sepertinya Bapak Ibu Saudara kayaknya ngantuk dia. Memang berat ya untuk mendengarkan firman Tuhan di jam-jam siang ini. Ada begitu banyak tantangan ya Pak Ferry ya. Ada begitu banyak peperangan yang harus saya alami gitu ya. Tadi di bawah saudara, saya ketemu dengan David multimedia gitu ya. Dia bilang, Pak kok jasnya sama persis dengan warna celana saya Pak. Boleh gak saya bayarin? Enak aja lu Fit. Jas saya mau dibayarin saudara katanya. Ini jas peninggalan bapak saya saudara. Warisan. Iya. Kalau mau saya saksikan saudara. Bapak saya tuh dulunya bukan Kristen. Dia guru ngaji. Iya. Tapi dia ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saat dia sholat tahajud. Ada cahaya putih datang. Kemudian cahaya itu berkata. Akulah Isa terkemuka di dunia dan akhirat. Wajihan di dunia wa al-kiroti. Bahasa Arabnya seperti itu saudara. Ya, kan? Ya enggak usah banyak-banyak ya. Ya. Seperti itu akhirnya dia bertobat. Kemudian terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Terus kemudian saudara-saudara saya yang tadi nggak kenal Tuhan. Melalui kehidupan papa saya. Dia jadi terima Tuhan. Dia jadi orang Kristen sampai sekarang. Gak usah ngomong banyak hal. Cukup kita tunjukkan loh kita ini anak Tuhan loh melalui perbuatan kita ya. Perbuatan kita harus jadi contoh gitu. Karena perbuatan lebih efektif daripada ucapan. Ya kan? Nah, bahkan bapak saya itu buat persekutuan ex-Kedar di daerah sana, Jurang Mangu. Nah saya ini ikut forum komunikasi, forum fokus namanya. Waktu itu ada di Menteng, Gondang Dia itu ya. Nah ketuanya siapa? Ketuanya dosen saya, Bapak Muhammad Fatah. Sekarang dilanjuti oleh Pak Junaidi Salat. Kemudian karena Pak Junaidi Salat meninggal, kemudian gak tahu lagi tuh siapa itu penerusnya gitu ya. Mungkin saya nanti kali ya. Waduh itu kalau pembaktiannya seru saudara. Mereka pada pakai peci, nyanyi. Isaro Allah, syalalala, Isa kalimatullah, syalalala. Lagu seperti itu. Dialah Isa, putra Maryam. Gitu. Hanyalah satu nama yang memberi keselamatan. Saya gendang-gendang sendiri ini. Dialah Isa, putra Maryam. Gitu lagunya saudara. Waduh luar biasa. Kemudian saya mau kesaksian nih ya. Saya waktu itu setelah saya pergi ke tempat teman gitu. Ke gereja teman saya bertemu dengan seseorang. Dan saya lihat orang ini sepertinya punya masalah yang besar gitu saudara. Mukanya itu muram sekali. Terus kemudian saya tanya, Pak, kenapa Pak? Kok kayaknya Bapak nih penuh dengan pergumulan yang berat. Dia katakan seperti ini kepada saya. Saya ini diperhadapkan dengan dua pilihan. Saya tetap menjadi orang baik atau saya akan menjadi orang yang jahat. Dia seperti itu katakan pada saya. Loh kok seperti itu Pak? Iya.
Karena saya benar-benar gak punya duit nih Pak hari ini Pak. Untuk makannya saya gak punya uang. Bahkan anak saya di rumah juga dia SMS, waktu itu SMS ya. Dia lapar katanya, saya gak ada uang Pak. Saya bilang dan saya katakan kepada Bapak itu, Pak, Bapak harus tetap menjadi orang baik, ikut saya Pak. Akhirnya Bapak itu saya ajak ke rumah, saya injili dia, saya tanya namanya siapa. Dia kemudian kasih tahu namanya itu Iskandar. Wah, dulunya dia itu seorang pengusaha angkutan, punya banyak armada angkutan ya, Metro Mini dan Mikrolet itu. Kemudian karena istrinya terkena kanker otak gitu ya, terus kemudian akhirnya harta bendanya dijual untuk biaya pengobatan dan akhirnya singkat cerita istrinya meninggal Bapak Ibu Saudara. Nah dia jual semuanya terus kemudian akhirnya dia jatuh miskin dan dia nggak punya pekerjaan. Dan akhirnya dia bertemu dengan saya, kemudian saya bawa ke rumah, saya injili dia, saya saksikan tentang kebaikan Tuhan. Saya juga ceritakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Saya juga katakan kepada dia bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat umat manusia. Dia Allah yang mulia, rela tinggalkan sorga, dia turun ke dunia mengambil rupa manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Saya katakan itu kepada dia Bapak Ibu Saudara. Dan singkat cerita akhirnya, mau gak Pak? Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak. Kemudian dia akhirnya mau Saudara. Dia mau. Terus kemudian akhirnya saya doakan dia terima Tuhan Yesus dan saat itu dia telah menjadi milik Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Terus kemudian, udah setelah saya injili dia terima Tuhan, saya nggak akan membiarkan dia pulang dengan tangan yang hampa dong Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan membiarkan dia pulang dengan tangan yang kosong. Kemudian saya pergi ke dapur, saya ambil beras berapa liter. Saya lihat di kulkas juga ada telur, ada Indomie, saya masukin semuanya. Istri saya waktu itu nggak ada, saudara nggak tahu ya. Mungkin kalau istri saya tahu, mana nih telur gue nih? Kemana nih Indomie? Saya kasih dia. Dan kemudian setelah dia terima Tuhan dan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia minggu depannya dia dibaptis Bapak Ibu Saudara. Dan minggu depannya lagi ketemu dengan saya, dia bersaksi kepada orang-orang di pasar. Waktu itu dia akhirnya kita kasih modal ya untuk jualan di pasar. Dia bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan yang dia alami dalam kehidupannya. Terus kemudian apa? Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pelayanannya dia loh Bapak Ibu Saudara. Luar biasa sampai saat ini saya berdoa gitu pada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan pertemukan saya dengan Pak Iskandar. Tuhan saya mau ketemu dia. Saya mau dengar kesaksian apa yang akan dia berikan pada saya tentang penginjilan-penginjilan yang dia lakukan. Tadinya dia gak kenal Tuhan. Bahkan tadinya dia orang yang sangat anti dan benci terhadap orang Kristen. Apaan tuh Kristen? Tuhannya dipantek kata gitu. Tuhannya dipantek. Orang di luar sana kan gitu. Orang Kristen ada orang yang bodoh. Orang yang menjadikan manusia sebagai Tuhan. Katanya gitu saudara. Orang di dunia sana berkata seperti itu saudara. Tapi kita bukan orang yang goblok-goblok amat lah. Ya kan? Kita ini orang yang pintar ya kan? Kita orang yang pintar. Kita kenapa terima Tuhan Yesus? Kita kenapa menjadi anak Tuhan? Karena kita percaya dia Allah yang mulia. Rela turun ke dunia mengambil rupa manusia. Kenapa dia ambil rupa manusia? Supaya dia mengerti bahasa kita. Supaya dia mengerti tetesan air mata kita. Tidak ada masalah yang terlalu besar kalau kita mau libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada pergumulan yang terlalu besar dan berat kalau kita mau libatkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu libatkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dia Allah yang sungguh mulia. Yang rela turun ke dunia mengambil rupa manusia. Dia mengerti tetesan air mata kita dan bahasa kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang oleh
yang dikasih oleh Tuhan. Jadilah saksi-saksi Tuhan yang hidup. Menceritakan kebaikan Tuhan melalui media-media sosial yang kita miliki. Baik itu handphone, iPad, ya kan, gadget, ya, laptop kita, apalagi saudara. Ya tentang kita bisa bersaksi melalui Facebook, Instagram. Ya. Nah kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 2, di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius 4 ayat 2. Tolong ditampilkan. Dua Timotius 4 ayat 2. Ya. Di situ dikatakan, beritakan firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi pemberitaan firman Tuhan adalah keharusan bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa memberitakan firman Tuhan melalui apa? Kesaksian hidup kita sehari-hari. Kita bisa menceritakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Oh, Tuhan Yesus tuh baik loh. Kita bisa katakan kepada teman kita, oh Tuhan saya dahsyat dan luar biasa loh. Apa dahsyatnya? Loh, dia sembuhkan saya saat saya sakit kronis. Tuhan Yesus tuh baik loh. Apa buktinya Tuhan Yesus baik? Loh, saat saya sedang bokeh, tiba-tiba Tuhan gerakan seseorang untuk memberkati saya. Kita bisa memberitakan firman Tuhan dengan cara kesaksian hidup kita. Dan kita bisa juga membagikannya melalui Instagram, melalui Facebook, melalui apa lagi, media-media sosial yang ada. Loh saya lihat tuh begitu banyak loh kesaksian-kesaksian yang sungguh sangat memberkati di Facebook maupun di Instagram ya kan. Orang yang tadi nggak kenal Tuhan setelah baca, saya menderita tumor ganas 3 tahun lamanya dan tidak mendapatkan kesembuhan. Saat saya menerima jamahan kuasa Tuhan, saat itu saya disembuhkan. Orang yang tadi nggak kenal Tuhan, setelah baca kesaksian itu, dia bisa bertobat loh, kenal Tuhan. Amin saudara. Kesaksian-kesaksian itu bisa membuat orang itu kenal Tuhan. Bisa membuat orang itu akhirnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi Bapak Ibu Saudara. Nah, menjadi saksi Tuhan adalah keharusan dan kewajiban kita sebagai anak-anaknya. Karena kita telah ditebus dengan darah yang sangat mahal harganya. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu sangat mahal harganya saudara. Dia ingin agar setiap kita menjadi saksi-saksinya yang hidup. Memberitakan tentang karya penebusan yang luar biasa. Bahwa Yesus telah mati, membebaskan setiap kita dari dosa, membebaskan kita dari perhambaan. Dia ubahkan kutuk menjadi berkat. Kita harus saksikan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan, bahwa dia Tuhan yang berkuasa menyelamatkan dia dari dosa. Saksikan Bapak Ibu Saudara, seperti Faveri ini saya lihat dia aktif ya di Instagram, di Facebook. Waduh, jadi saksi gitu ya Pak ya. Waduh, dia kasih firman Tuhan juga di Facebook, di Instagram, luar biasa Pak Ferry, luar biasa sekali. Nah, ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan agar kita dapat bersaksi melalui media sosial. Yang pertama, kita harus kenali materi dengan baik. Kenali materi dengan baik, pelajari dengan baik supaya kita bisa memberikan materi itu dan materi itu tepat sasaran dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang membacanya Bapak Ibu Saudara. Kenali materi dengan baik. Persiapkan apa yang harus kita bawakan, apa yang harus kita bagikan, apa yang harus kita sharingkan. Supaya apa yang kita berikan itu tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara. Kenali dengan baik materi-materi yang akan kita yang akan kita bagikan. Yang kedua, lakukan secara konsisten. Nah, Pak Ferry ini hampir tiap hari ya Pak ya. Terus kemudian ada juga dari gereja ini GBI TCC memberikan renungan firman Tuhan setiap hari. Konsisten gak pernah absen ya Pak Stephen ya, Pak Daniel. Dari gereja ini memberikan firman Tuhan, renungan firman Tuhan setiap hari. Bahkan kalau saya lihat di grup pengerja juga, tiap hari saya dapat renungan firman Tuhan di grup TCC Family.
Saya dapat firman Tuhan karena firman itu saudara memberikan kita kekuatan. Firman itu memberikan teguran atas setiap kita. Bahkan firman itu yang menyatakan kesalahan. Supaya kita bisa memperbaiki kesalahan kita dan kita menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Melalui renungan firman Tuhan yang kita baca setiap pagi memberikan kita kekuatan. Dan kita boleh melangkah menghadapi dunia yang semakin jahat ini saudara. Bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Yang ketiga kita harus menjadi diri kita sendiri, ya kan. Kalau misalnya kita kutip perkataan dari seorang hamba Tuhan, ya kasihlah. Saya mengutip perkataan hamba Tuhan ini gitu ya. Saya mengutip perkataan hamba Tuhan itu gitu. Dan kita juga harus jadi diri kita sendiri gitu. Nah saya sering buat statement seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau iblis ingatkan kita akan masa lalu kita harus ingatkan dia akan masa depan dia. Ya, masa depan dia apa saudara? Dibakar dalam lautan api yang menyala-nyala. Seringkali kan iblis intimidasi kita kan. Dia ingatkan kita akan masa lalu kita. Oh dulu lu seorang pencuri. Oh lu dulu seorang pembunuh. Oh lu dulu seorang apalagi pemabuk. Saat dia ingatkan masa lalu kita ingatkan dia akan masa depan dia saudara. Ya kan? Masa depan iblis di mana Bu? Neraka. Ya kan? Saat dia ingatkan masa lalu kita ingatkan masa depan dia. Iya ya. Kita alami kemerdekaan bersama dengan Tuhan saudara. Dan kita alami kemenangan. Karena di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Yang terakhir, sampaikan dengan cara yang kreatif. Ya, kreatif Bapak Ibu Saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat kreatif. Dia Allah sebagai creator, kreatif yang ulung, kreatif yang luar biasa. Dan kita juga anak-anaknya juga diberikan kreativitas yang tinggi dan luar biasa. Kalau kita lihat perkembangan zaman ini, sekarang kendaraan tuh baik motor maupun mobil tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak Bapak Ibu Saudara. Tetapi menggunakan apa? Listrik. Mungkin 2024 ke atas nanti kita semua pakai kendaraan listrik gitu ya. Nggak tahu juga gitu. Tapi kedepannya akan ke arah sana Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Dunia semakin, teknologi semakin canggih, dunia berubah. Semakin canggih teknologi, semakin banyak penemuan-penemuan yang mutakhir. Dan semakin banyak juga anak-anak Tuhan diberikan kemampuan untuk mencipta saudara. Kita punya kuasa juga untuk mencipta ya kan. Karena mulut kita punya kuasa untuk mencipta saudara. Nah waktu itu Bapak Abraham Tanusai Putra, Gembala GBI Betani, Gembala Gereja Betani Indonesia maksud saya. Itu dia menulis disertasi kuasa mencipta. Jadi ada salah satu anaknya yang abnormal Bapak Ibu Saudara. Dia kemudian dia katakan dengan iman bahwa anakku ini normal, anakku ini sembuh, anakku ini normal, anakku ini sembuh. Setelah dia selesai berdoa dia lihat anaknya gak ngalami perubahan, tetap sakit. Tapi dia percaya dengan iman dia. Dia percaya dengan iman dia bahwa suatu saat nanti Tuhan pasti akan sembuhkan anaknya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Apa yang dia doakan menghasilkan buah. Apa yang selama ini dia doakan itu Tuhan jawab Bapak Ibu Saudara. Anaknya yang tadinya ngalami keterbelakangan mental terus kemudian akhirnya Tuhan jamah, Tuhan ubahkan. Dan dia mengalami mujizat dari Tuhan, dia mengalami kesembuhan dari Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Luar biasa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sanggup menyediakan mujizat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang kreatif. Jadilah pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mempergunakan media sosial kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah saya mau tutup dengan satu kesaksian. Saya punya teman pelayanan Bapak Ibu Saudara. Awal dia merintis pelayanan, waktu itu dia merintis pelayanan di Kalimantan, di Pontianak gitu ya. Dia merintis pelayanannya di Pontianak di Kalimantan karena dia punya teman seorang perempuan asalnya dari Kalimantan. Terus kemudian perempuan itu kenalkan dengan sanak saudaranya, dengan familinya, dengan rekan-rekannya, dengan teman-temannya. Kemudian buat persekutuan. Nah,
Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Dia buat gereja, gerejanya nggak mengalami pertumbuhan. Gerejanya dia buka di pedalaman, nggak mengalami pertumbuhan, kemudian akhirnya tutup. Terus kemudian dia buka lagi di pedalaman yang lain, terus akhirnya tutup. Terus singkat cerita akhirnya dia kembali lagi ke Jakarta. Dia buka pelayanan di Gading Serpong dan di Mangga Besar. Dan akhirnya tutup juga Bapak Ibu Saudara. Nggak mengalami pertumbuhan, nggak mengalami perkembangan gerejanya. Nah pada saat pandemi COVID-19 melanda dunia, gereja itu kan banyak yang tutup Bapak Ibu Saudara. Dia pergunakan kesempatan yang emas ini untuk melayani Tuhan melalui media sosial. Setiap pagi Bapak Ibu Saudara, dia adakan morning prayer. Waktu pertama kali saya lihat gitu ya, pengikutnya saya lihat, ya nggak banyak Bapak Ibu Saudara. Sekitar 10, terus kemudian bertambah lagi jadi 20, jadi 50. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, itu 500 lebih loh pengikutnya di Facebook Saudara. Terus kemudian akhirnya dia ngalami perkembangan juga, dia buka gereja di Tangerang. Tadinya nggak ngalami pertumbuhan, dia buka di Tangerang, ngalami pertumbuhan. Terus bukan hanya itu saja, dia buka gereja sekarang di Malaysia dan Singapura. Karena awal dari pergunakan media sosial ini dia saudara. Dan dia sekarang gereja yang mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Dan teman itu namanya Pastor Thomas Chandra Bapak Ibu Saudara, teman saya. Sekarang dia bisa buka cabang-cabang gereja sampai ke Singapura dan Malaysia. Bahkan kemarin dia cerita kepada saya, dia buka juga cabang di Surabaya dan di Bandung. Waduh luar biasa. Tadinya dia tuh ngalami banyak kegagalan, tapi setelah dia pergunakan media sosial sebagai alat yang mendukung pelayanannya saudara. Dan terjadi ledakan jiwa-jiwa yang luar biasa. Saya yakin dan percaya gereja ini pasti akan mengalami ledakan jiwa-jiwa yang dahsyat dan luar biasa. Karena Tuhan telah berkenan atas GBITCC dan Tuhan juga yang akan mengirimkan jiwa-jiwa baik dari timur, barat, selatan, dan utara. Demi kehormatan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita mau datang pada Tuhan. Ku rindu setiap waktu dia. Makasih Tuhan Yesus. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sebab itu kami mau katakan pada siang hari ini ya Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja.
Raja, Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah, berdaulat atas hidupku, ku berserah, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, supaya Engkau berdaulat penuh dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Melalui pelayanan kami Tuhan, kiranya banyak jiwa-jiwa yang boleh kami menangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan ya Bapa. Kami mau menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup Tuhan. Dan kami mau menjadi menceritakan kebaikan Tuhan melalui media sosial yang kami miliki ya Bapa. Supaya nama-Mu semakin dipermuliakan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan menjamah setiap jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa itu akan menjadi anak-anak-Mu. Biasa berbicara kepada setiap kami untuk mengingatkan kami ya Bapa, bahkan untuk menegur kami dan menyatakan kesalahan kepada setiap kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman yang kami dengar akan menjadi rema dan firman itu akan hidup dan berkuasa di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa, kesaksian yang luar biasa. Kita percaya dan yakin Bapak Ibu Saudara sungguh memberkati kita semua, amin. Biar lewat hidup kita sebagai status anak-anak Tuhan menjadi kesaksian yang hidup. Amin, terima kasih sekali buat hambanya Pastor Semi Nugroho. Doa kami kiranya Tuhan pakai pelayanan dan kesaksian Bapak luar biasa bersama keluarga. Terima kasih Bapak. Baik, kembali kami ingin menyambut apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bersama kita di GBI TCC? Kalau boleh lambaikan tangannya, saya ingin melihat wajahnya. Mari kita sambut Ibu di sebelah kanan, selamat datang Ibu. Boleh berdiri Bu, boleh berdiri, kita boleh lihat wajahnya. Selamat datang. Welcome home, selamat menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Ibu. Dan kita juga terus berdoa buat jemaat-jemaat setia di tempat ini. Ya, biar banyak jiwa yang boleh hadir dan kita bawa ke tempat ini mengenal Tuhan. Amin. Baik, kita akan saatnya memberikan persembahan. Ada amplop-amplop tersedia di bangku-bangku Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan dengan baik. Oke, sudah semua? Mari ada waktu untuk mempersiapkannya. Baik, mari kita mau angkat amplop ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami, penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Mari Tuhan, kiranya Tuhan yang ajarkan kami memberikan yang terbaik. Berikan kami hati yang tulus, hati yang rela Tuhan.
biar persembahan ini boleh harum di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih bagi setiap kita yang siap memberi. Mari sama-sama katakan amin. Sambil persembahan diedarkan, mari kita sambil melihat pengumuman waktu dan tempat. Kami persilakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Semi Nugroho atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday Service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pendeta Margiot Butar-Butar. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, dengan mengikuti ibadah komsel, yang diadakan besok Rabu pukul 7 malam di GBI Puri Mansion. Tuhan Yesus memberkati. Kami undang jemaat Tuhan, untuk menghadiri seminar misi dan penginjilan, yang dibawakan oleh Pendeta Elias Parera, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober pukul 1 siang. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik. Berikutnya kita akan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan bersyafaat bersama. Saya undang hambanya, Pastor Steven. Pastor. Oh, pengumuman. Oke, baik. Pengumuman tambahan dari Pastor Steven. Shalom. Mic ini setiap saya bicara kecil ya. Shalom. Oke, mantap. Puji Tuhan. Sekali lagi thank you ya, Pastor Semi, untuk firman Tuhan. Tuhan berkati Pak ya, dalam keluarga dan pelayanannya. Semangat. Dalam rangka menyambut bulan misi ya, bukan menyambut, sedang kita berjalan di bulan misi, Gereja Betel Indonesia ini, bulan Oktober itu ditetapkan sebagai bulan misi. Nah, kita coba menyikapinya dengan satu acara yang luar biasa, yaitu ada seminar misi dan penginjilan di bulan ini, di minggu yang akan datang ya, tanggal 30. Selesai ibadah yang kedua pada jam 1 siang. Jadi saya percaya kita semua akan diberkati dengan acara itu. Karena itu sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu semua boleh mengikuti acara ini. Ini luar biasa. Hamba Tuhan ini juga susah untuk diundang, tapi puji Tuhan dia bersedia, karena kemarin itu beliau, iya Pak, nanti saya info kalau mudah-mudahan di tanggal itu tidak ada pelayanan, maksudnya dia tidak pelayanan di luar, di Jawa atau di Kalimantan. Akhirnya setelah beberapa hari beliau menyatakan tanggal 30 oke, beliau ada di Jakarta, walaupun sebenarnya domisilinya di Bandung di Pangalengan ya, di Jawa Barat. Ya, di sana dia pelayanan misi. Jadi beliau sedikit ya
asal Ambon, istrinya Sunda. Ya, pemenang MTQ istrinya, jadi dari kaum Kedar juga. Jadi dia pelayanan orang-orang di suku Sunda, banyak orang dibaptis melalui pelayanan beliau. Dia juga berbicara di IAIN yang ada di Bandung. Jadi dia sangat berpengalaman, bukan hanya sekedar knowledge, tapi praktek lapangan, dia orang lapangan juga. Jadi saya yakin akan diberkati. Kami beberapa orang yang pernah mengikuti seminar ini, itu luar biasa, bagus sekali. Dan karena itu kami mengundang kita semua, ya, jemaat TCC boleh mengambil bagian dalam acara seminar ini. Nah, oleh karena itu dalam rangka penginjilan ini, kan kita dikenal dengan 3D, doa, dana, dan daya. Ya, kita berdoa untuk misi, kita mendukung dalam dana, tapi juga ada daya, ada tenaga. Kita mau bermisi, mau memberitakan Injil. Ya mungkin kita bisa berdoa aja, oke, terima kasih. Atau kita mau mendukung dalam dana, oke. Atau kita mau pergi untuk bermisi. Nah, siang hari ini kita akan mendukung pelayanan beliau. Kita akan memberikan persembahan, ya, misi. Ini hari ini dan juga minggu yang akan datang kita akan masuk, ya, untuk, ya, mendukunglah pelayanan beliau untuk pelayanan misinya di Bandung dan berbagai daerah. Karena itu mungkin Bapak Ibu yang, waduh, hari ini cukup bawa persembahan 1 dan 2, ya nggak apa-apa. Ditransfer juga nggak apa-apa, yang penting kasih keterangan buat dana misi. Ya, oke, boleh ya. Tapi seberapa pun yang bisa kita kasih, mari kita punya hati untuk kita berikan kepada Tuhan. Karena itu kita saat ini kita berdoa supaya Tuhan taruh hati kita untuk memberkati pelayanan misi ini, sehingga semakin banyak orang yang diberkati dan mengenal Tuhan. Orang-orang kaum Kedar itu boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita memberikan persembahan misi ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau libatkan kami dalam pekerjaan Tuhan, mendukung pelayanan misi. Karena itu Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan misi. Seberapapun yang bisa kami beri, kiranya Tuhan memberkati semua itu. Karena kami percaya apapun yang kami beri, kami sudah terlibat di dalam pelayanan penginjilan Tuhan. Karena itu berkati kami semua Tuhan. Dan terimalah persembahan kami, karena kami memberi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sambil Tuhan memberkati hidup kami, pekerjaan, usaha, dan segala yang kami kerjakan Tuhan diberkati oleh Engkau. Sehingga berkat-berkat Allah itu Tuhan sediakan melalui semuanya itu. Terima kasih Bapa, dengan ucapan syukur kami mau memberi kepada Tuhan. Haleluya, amin. Pastor Stephen. Ya, mari kita menutup ibadah kita, ibadah kedua kita ini dengan doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang peduli, ada yang setia. Sampai dengan hari ini, detik ini Tuhan, kami semua aman terlindung oleh Engkau Tuhan. Untuk itu kami datang kepadamu beribadah pada minggu ini Tuhan, siang hari ini Tuhan. Ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami sudah memberikan kepadamu Tuhan. Terima kasih kami Tuhan. Juga firman Tuhan yang sudah kami dengar, biar kami bawa pulang firman Tuhan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu,
Pesimi Tuhan yang sudah selesai berbicara Tuhan, tapi roh-Mu Tuhan tidak akan pernah selesai untuk berbicara buat kami Tuhan. Berkati hamba-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan. Kau lihat kesaksian hamba-Mu Tuhan dari keluarga yang tidak kenal Engkau, tapi karena Tuhan mengasihi mereka, Tuhan pilih mereka Tuhan, sampai seisi rumahnya Tuhan Engkau selamatkan mereka Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, biar Kau pakai dia menjadi saksi-Mu di tengah-tengah orang-orang yang belum kenal Engkau Tuhan, bersama dengan istri dan anak-anaknya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Cukupkan setiap kebutuhan mereka, anak-anaknya sekolah, juga keluarga ini Tuhan Engkau pakai menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala kami, Gembala TCC Primensen Tuhan. Hamba-Mu Pak Daniel Suprianto Tuhan, berdoa Tuhan. Terima kasih buat pemimpin kami yang begitu luar biasa mengasihi Tuhan dan mengasihi kami. Biar Tuhan berkati hamba-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu kemana saja hamba-Mu melangkahkan kakinya Tuhan. Tuhan sertai Tuhan, biar apa yang hamba-Mu lakukan semuanya memuliakan nama-Mu Tuhan. Juga berikan dia terus Tuhan, urapan yang baru Tuhan, kerendahan hati Tuhan, roh yang menyala-nyala Tuhan untuk terus melayani menggembalakan gereja-Mu ini Tuhan. Dan juga cabang-cabang yang lain yang ada di Bekasi, Cikupa maupun juga Batam Tuhan. Berkati juga Tuhan istrinya Bu Vera Tuhan, menjadi tiang doa buat keluarganya ini Tuhan, menjadi istri yang terus mendukung suaminya Tuhan di dalam gereja maupun juga dalam usaha bisnisnya Tuhan. Juga ketiga anaknya Tuhan, Tuhan lindungi mereka, jauhkan mereka dari setiap sakit penyakit, dari virus maupun juga dari orang-orang yang jahat ya Bapak. Kemana saja anak-anaknya Tuhan berada Tuhan, Tuhan ada di sana untuk sertai mereka dalam sekolah mereka Tuhan, menjadi anak-anak yang pintar untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Juga wakil Pak Steve Tuhan, kami berdoa berkati hamba-Mu berlimpah-limpah juga Tuhan, bersama istrinya Bu Esther juga anak-anaknya Tuhan. Tutup bungkus mereka biar melalui Pak Steve Tuhan saat ini melayani di tempat ini Tuhan, biar melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Terima kasih kami semua core team Tuhan, berikan juga kami kesatuan hati ya Bapa, biar kami sama-sama melayani bukan untuk manusia, tapi kami melayani untuk Tuhan. Biar melalui pelayanan kami di tempat ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. OL Singer pemusik Tuhan berkati ya Bapa. Saat ini mereka sudah selesai melayani Tuhan, tapi Tuhan akan terus membawa mereka Tuhan. Berkati mereka, keluarga mereka Tuhan, pekerjaan bisnisnya biar apa saja mereka kerjakan Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Jerih payah mereka dalam Engkau Tuhan perhitungkan. Terima kasih Tuhan, kami semua ambil bagian dalam pelayanan minggu ini, guru-guru sekolah minggu, bagian multimedia, pendoa syafaat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah memberi yang terbaik yang Tuhan. Tuhan juga memberi yang terbaik buat kami Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih, kami berdoa buat yang berulang tahun. Minggu ini Tuhan berkati ya Tuhan, mereka yang sudah Engkau tambahkan mereka 1 tahun lagi untuk hidup mereka ya Tuhan. Biar mereka mengucap syukur karena Tuhan baik. Sudah memberi yang terbaik buat mereka yang berulang tahun Tuhan. Terima kasih buat 1 jiwa yang Tuhan tambahkan untuk ibadah kedua ini. Kami percaya gereja ini terus Engkau akan kirimkan jiwa-jiwa Bapa. Maka gereja ini ibadah kedua ini tidak akan sama lagi Tuhan. Kursi-kursi yang saat ini tersedia Tuhan, Tuhan akan penuhi dengan jiwa-jiwa baru Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui firman Tuhan sudah kami mendengarnya tentang penginjilan. Biar kami mau siap menjadi penginjil-penginjil-Mu Tuhan. Membawa keluarga kami, teman-teman kami. Berdoa buat mereka yang saat ini belum kenal Engkau. Maka kami percaya gereja ini akan menuai banyak jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat 3 cabang ini Tuhan yang ada di Bekasi, juga Cikupa maupun Batam Tuhan. Tuhan kami percaya gereja ini akan menuai banyak jiwa Tuhan. Untuk itu Tuhan kami berdoa Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana Tuhan. Akan melalui cabang-cabang ini Tuhan penuaian jiwa terjadi Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Biar melalui 3 cabang ini Tuhan anak-anak muda digembalakan, orang-orang tua digembalakan, anak kecil digembalakan Tuhan. Agar mereka menjadi anak-anak hidup mereka takut akan Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan, terima kasih kami berdoa buat Jakarta, kami bersyukur kami ada di Jakarta, kami percaya Tuhan akan memberkati kota kami Tuhan. Karena firman Tuhan berkata berdoalah untuk kesejahteraan kota di mana kami berada Tuhan. Biar Jakarta Tuhan, Tuhan lawat ya Tuhan, biar terjadi Tuhan. Oh Tuhan, berkat-Mu mengalir atas kota kami ini Tuhan. Perlindungan keamanan terjadi buat kota kami, juga buat Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tuhan lawat bangsa kami Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan, Tuhan turun atas bangsa kami. Penuaian jiwa terjadi buat bangsa ini Tuhan. Biar setiap gereja-gereja menuai jiwa-jiwa di bangsa ini Tuhan. Juga pemimpin kami, Pak Presiden, Wakil Presiden, Tuhan taruh kuasa-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Biar bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain ya Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat tanggal 30 Tuhan, acara kami seminar Tuhan.
Biar jemaat ibadah raya pertama, kedua, kami berdoa bahkan orang yang akan melihat, oh Tuhan, flyernya Tuhan mereka mau datang untuk sama-sama kami diperlengkapi untuk menjadi berkat, bahkan menjadi penginjil-penginjil yang luar biasa Tuhan. Hamba-Mu yang akan menjadi pembicara Tuhan, berkati Tuhan, biar tidak ada halangan apapun. Tiba harinya tanggal 30, Hamba-Mu ada di tempat ini untuk mengajarkan kami Tuhan. Makasih banyak Tuhan, sebentar kami kortim akan rapat ya Tuhan. Kami serahkan acara kami dalam tangan-Mu Tuhan, biar semuanya berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami akan pulang dari tempat ini, kami siapkan hati kami untuk terima berkat dari Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari setiap kekasih Kristus kita arahkan hati kita dan buka kedua tangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin.